Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Hidayat Rosid dengan NIM 24123380 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi nih, di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman yang menurutku cukup berkesan dan juga jujur aja ini cukup mengubah cara pandangku terhadap banyak hal yang sebelumnya beda gitu. Jadi pengalaman ini tuh aku dapat waktu aku ikut pelatihan super unggul atau PSU di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, jadi PSU ini tuh adalah pelatihan buat mahasiswa baru atau maba gitu ya. Jadi tujuannya ini keren banget gitu. Kita diajari gimana caranya jadi mahasiswa yang nggak cuma hebat di akademik, tapi juga punya sikap profesional, integritas, dan juga disiplin yang bakal berguna banget, baik di perkuliahan maupun di dunia kerja nanti. Oke, singkat cerita pas aku ikut PSU nih ya, pertama kali ikut PSU sebenarnya aku nggak tahu menau mau gimana, kegiatannya mau apa, PSU itu ngapain, bahkan punya teman aja belum ada gitu. Jadi waktu itu pas pertama kali ikut PSU aku ya udah gitu, berangkat aja gitu ya kan. Tapi walaupun begitu pas masuk gitu ya, langsung terasa banget suasananya beda gitu. Ya wajar lah ya mahasiswa baru yang dulunya cuma sekolah SMA atau SMK gitu ya, begitu masuk ke kuliah gitu ya, suasananya beda gitu. Mejanya aja beda gitu ya kan. Kalau di SMK itu mejanya panjang gitu ya. Kalau di kuliah gitu mejanya sendiri-sendiri, kursinya sendiri-sendiri gitu. Nah, dari awal kita udah diajak buat kenalan sama teman-teman baru dan ini tuh seru banget gitu karena aku bisa ketemu banyak teman dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari luar pulau nih, luar Pulau Jawa. Aku sendiri kan dari Pulau Jawa ya. Jadi kalau ketemu sama teman baru dari luar pulau itu rasanya seneng banget gitu, kayak kayak punya keluarga baru padahal baru kenal gitu ya. Nah, salah satu kegiatan yang menurut aku menarik gitu ya, walaupun kita bukan. Nah, salah satu kegiatan yang menurut aku menarik itu ya, waktu kita diminta nulis dua peraturan. Nah, peraturan yang boleh dilakukan dan juga nggak boleh dilakukan selama PSU itu berlangsung sampai selesai. Nah, peraturannya itu ketika udah selesai nanti bakalan ditempel di dinding, jadi supaya semua orang itu bisa lihat dan saling mengingatkan. Nah, yang bikin seru itu ada beberapa teman-teman yang nulis peraturannya itu agak agak nyeleneh gitu dan lucu gitu ya. Kayak dilarang pacaran, terus dilarang rebahan, kalau telat harus joget dan lain sebagainya. Ya walaupun itu meskipun cuma bercanda ya, tapi ini bikin suasana makin cair dan kita semua jadi makin lebih kenal, lebih kompak dan lebih dekat gitu. Lalu ada juga sesi di mana kita diajak buat menulis tujuan hidup. Nah, ini nggak cuma tentang cita-cita besar, tapi juga langkah-langkah kecil yang harus kita ambil buat mencapai tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, saat itu ya berhubung masih mahasiswa baru gitu ya atau maba, masih semangat-semangatnya gitu ya. Saat itu aku nulis tujuan jangka panjangku itu mendapatkan IPK 4. Ya, tapi sekarang kayaknya udah nggak berharap lagi nih. Ya, IPK 3 aja udah alhamdulillah ya. Nah, sedangkan untuk jangka pendeknya aku lebih pengen rajin aja untuk jangka pendeknya. Nggak pengen rebahan. Pokoknya lebih rajin aja lah. Dan sampai sekarang tulisan tulisan itu pun masih aku simpan dan itu jadi pengingat buat aku setiap hari. Nah, kegiatan lainnya yang nggak kalah seru gitu ya adalah lomba kerja sama dengan kelompok. Salah satunya itu kita diminta untuk menyambung barang-barang yang kita punya, misalnya kayak sabuk, baju, atau dasi gitu ya, agar bisa panjang gitu, disambungin biar panjang. Ya, aku awalnya tuh mikir kayak gampang gitu, tapi ternyata enggak. Karena kita harus kreatif gitu, pakai barang apa aja gitu. Benar-benar kerjasama. Nah, yang bikin apa ya, serunya gitu ya, yang bikin heboh, ada satu kelompok yang sampai keluar kelas panjang barangnya yang mereka sambung. Padahal instruktur itu cuma nyuruh buat ini, panjangnya itu dari ujung kelas ke ujung lagi, terus balik lagi. Padahal cuma segitu. Tapi karena saking semangatnya ya, mereka itu sampai apa ya, kelewatan instruksi gitu, sampai keluar kelas gitu. Nah, terus ada juga kegiatan yang mengasah imajinasi dan kreativitas. Jadi kita tuh, seingatku ya, dulu itu diminta untuk menggambar sebuah pemandangan
dan juga angsa. Ya, kedengarannya sederhana ya. Tapi justru disitulah aku tuh kayak merasa bebas berekspresi, kayak menggambar bebas gitu ya. Waktu itu kebanyakan orang itu kan ngegambar angsa itu mengarah ke kiri, dan itu instruktur bisa nebak kalau ternyata sebagian dari kita itu menggambar angsa itu dari kiri ke kanan. Jadi kepalanya tuh di kiri, badannya di kanan gitu. Jadi mungkin kebanyakan orang kayak gitu ya. Nah, karena kemarin dulu itu instruktur meminta kita untuk menggambar sebuah pemandangan gitu ya. Akhirnya aku, kalau nggak salah ya, aku agak lupa itu, menggambar pemandangan air terjun dan juga persawahan. Ya, pokoknya asik banget lah gambar-gambar gitu. Jadi kita bisa kreatif, menuangkan imajinasi yang kita punya dengan eh, apa ya, dengan kreasi di gambar-gambar tersebut. Nah, PSU ini itu juga ngajarin aku tentang refleksi diri, atau ada sesi yang dimana kita diajak buat memahami diri kita sendiri. Kita diminta untuk merenungkan apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan gimana cara memaksimalkan potensi yang kita punya. Nah, dari situ sih aku jadi sadar gitu ya, punya banyak hal yang harus aku perbaiki, dan aku juga punya apa ya, kekuatan yang bisa aku kembangkan. Dari situ aku bisa tahu gitu. Salah satu hal yang aku rasakan banget manfaatnya itu jadi lebih percaya diri. Nah, setelah PSU, aku mulai berani lah ngomong di depan banyak orang, mulai berani buat presentasi di depan kelas. Aku juga lebih paham cara gimana ngatur waktu walaupun masih agak kesusahan ya, dan paham juga cara memprioritaskan tugas-tugas dalam perkuliahan gitu. Dan yang paling penting, gimana caranya menjaga hubungan baik dengan orang lain, baik itu di kampus, keluarga, maupun di masyarakat. Nah, yang paling aku syukuri atau yang paling aku ini ya, yang paling aku ingat gitu ya, dari PSU ini adalah aku jadi punya mindset baru. Jadi aku bisa lebih menghargai proses, nggak cuma fokus ke hasil. Dulu tuh aku sering apa ya, kayak merasa minder gitu, apalagi kalau lihat orang lain lebih sukses. Tapi sekarang aku lebih paham gitu kalau setiap orang itu punya jalannya masing-masing gitu. Nggak melulu kita harus sama orang lain, harus memiliki jalan yang sama. Karena tiap orang itu punya jalannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Dan yang penting itu adalah terus belajar dan juga terus berkembang. Nggak, nggak boleh berhenti lah. Jangan pernah berhenti mencoba. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin nanti ikut PSU, aku cuma mau bilang nikmati prosesnya, belajar sebanyak mungkin, dan jangan takut buat keluar dari zona nyaman. PSU itu nggak cuma ngajarin kita buat jadi mahasiswa yang sukses, tapi juga manusia yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Nah, buat teman-teman maba nih yang besok ikut PSU, ikutin aja, jangan sampai ketinggalan karena kegiatannya seru banget dan juga bermanfaat tentunya. Dan untuk presentasi pada kali ini ya, bukan presentasi sih, apa sih ini lebih tepatnya cerita pengalaman ya. Sekian cerita dari aku, pengalaman dari aku setelah mengikuti PSU di Amikom, di Universitas Amikom Jakarta, dan semoga ini bisa menginspirasi kalian semua buat para maba gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di cerita yang selanjutnya. Oke? Bye.